Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Zulfinda Devitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 84 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Afwan. Beliau adalah salah satu guru PJOK di SMA Negeri 84 Jakarta. Assalamualaikum Bapak Afwan. Waalaikumsalam, Istifi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan coba amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas Bapak. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak. Jadi ada pun tujuan dilakukannya supervisi ini Pak adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Bapak agar Bapak lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi murid Bapak. Begitu ya Pak ya? Siap. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Ya, yang pertama, bahwa itu berkaitan dengan tujuan nih Pak. Kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam kegiatan nanti? Kalau untuk tujuan pembelajarannya Miss ya, tujuannya itu saya ingin siswa saya dapat mempraktekkan rancangan keterampilan gerak teknik tangkisan di dalam bela diri Pancasila, yaitu tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas maupun tangkisan bawah. Semuanya bisa dipraktekkan, juga mempraktekkan ketika ada. Yang pertama, yang kedua yaitu untuk mengembangkan nilai-nilai profil belajar Pancasila, yaitu nanti saya rencana ingin menginternalisasikan nilai-nilai berkolaborasi. Jadi nanti di proses pembelajaran siswa akan saling diskusi, nah itu sebagai bentuk kolaborasi. Terus itu, jadi ada dua tujuan pembelajaran. Oh iya, baik-baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Pak yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran nanti. Baik. Bagaimana dengan area pengembangannya nih Pak? Area pengembangan kompetensi yang ingin Bapak capai nantinya di kegiatan pembelajaran tersebut. Kalau untuk area pengembangannya, saya ingin mengembangkan dari aspek pengetahuan, ya jelas pengetahuan, karena memang untuk mempraktekkan dasarnya harus mengetahui terlebih dahulu, baik teknik tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, tangkisan bawah, semua harus tahu teorinya terlebih dahulu, baru kemudian yang kedua aspek keterampilan. Jadi siswa betul-betul mempraktekkan gerakannya dengan benar. Jadi dua. Baik, jadi ada dua ya Pak ya, ada area pengembangannya ada dua, ada pada bagian aspek pengetahuan dan juga pada aspek keterampilan. Ya, betul. Yang ingin Bapak kembangkan pada siswa Bapak. Nah Pak, saya juga ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas Bapak nanti, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya baik Bu Stevi, jadi untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti adalah pembelajaran berinisiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah nanti ketika proses pembelajaran saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan maupun keaktifan siswanya. Nah, dan untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Kalau untuk metode saya akan menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, juga nanti akan ada tanya jawab. Dan terakhir nanti akan saya berikan penugasan dalam bentuk produk yang berbeda-beda. Jadi bisa salah satunya mungkin nanti ada membuat video, ada yang membuat poster atau makalah dan lain sebagainya.
Baik Pak. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan nanti di kelas Bapak itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk produk yang berdiferensiasi ya Pak ya. Misalnya nanti ada yang mungkin akan seperti Bapak sampaikan tadi, ada yang bikin poster, bisa membuat, ada yang mau membuat video kemudian ada yang membuat makalah juga mungkin ada yang membuat presentasi ya dalam bentuk mungkin Canva gitu ya Pak ya. Dan itu semua seperti Bapak sebutkan tadi itu sudah terintegrasi ya Pak dalam pembelajaran sosial emosional atau PSE ya Pak ya, yang menerapkan kompetensi sosial emosional menggunakan model pembelajaran project based learning, dan juga nanti ada metode diskusi kelompok yang juga mungkin ada tanggung jawab sedikit gitu ya Pak ya, dan kemudian ada penugasan gitu ya. Baik Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan Pak? Kalau untuk media yang saya akan gunakan adalah menggunakan internet lewat handphone. Jadi itu sebagai referensi anak untuk mencari informasi terkait materi yang akan saya ajarkan, yaitu tentang tangkisan dalam pencaksilat. Jadi dalam hal ini untuk pembelajaran kali ini anak-anak diperkenankan untuk menggunakan media gadget mereka ya Pak, perangkat gadget mereka untuk men-searching atau mencari referensi terkait materi yang nanti mereka pelajari gitu ya. Iya betul Miss. Baik Pak. Baik Pak, ini kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa Pak nanti? Insya Allah akan dilakukan di hari Jumat tanggal 26 Januari di jam pertama di kelas 11.3. Oke. Jadi hari Jumat ke jam pertama dan kedua ya Pak ya, di kelas 11.3. Oke Pak. Saya nanti akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak ya Pak ya. Nah, nanti setelah kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas Bapak, nanti kita adakan lagi kembali percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi setelah observasi nanti kita akan mencari hari lagi untuk wawancara ya Pak ya, terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas gitu. Nanti juga akan didampingi saya oleh pengajar praktik. Gitu ya Pak ya. Oke Pak, sebelum kita akhiri Pak, nih kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Pak? Oke, jadi kalau untuk yang saya dapatkan, saya dapat gambaran tentang strategi maupun nanti media yang akan saya gunakan ketika proses pembelajaran. Jadi Bapak ini Pak mungkin dapat gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Kemudian juga KSE yang juga sebenarnya Bapak kemarin sudah kita coba cakap-cakap ya tentang itu ya Pak ya, gitu ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang kita integrasikan ke dalam pembelajaran kita di kelas gitu ya Pak. Baik, semoga nanti semuanya bisa siap ya Pak ya, kemudian bisa diterapkan di pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Jumat ya Pak ya, hari Jumat besok ya Pak ya. Ya baik. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afwan. Sama-sama Miss Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, luar biasa. Baik. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pakai tangan ya. Pagi, luar biasa. 11.3 hebat ya. Baik. Oke, gitu ya. Selamat pagi. Baik, luar biasa. 11.3 hebat. Oke, baik ya. Tepuk tangan. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak? Ada yang sakit hari ini? Nggak ada. Semua dalam kondisi sehat berarti ya? Iya Pak. Oke, baik. Kita mulai. Kita
dahulu. Abelio. Ya, Izin, Pak. Tiana. Amelia. Audi. Izin, Pak. Aulia. Izin, Pak. Nurul. Bill. Oizami. Saida. Izin. Dea. Izin. Erdi. Evan. Tamat ini siswanya. Evi Triana. Izin, Pak. Fadila. Ada, Pak. Nisha. Haidar. Izin. Kinanti. Bala. Sam. Muhammad Kadafi. Muhammad Fauzan. Dan Izin, Pak. Muhammad Afiza. Muhammad Akmal. Muhammad Basori. Izin, Pak. Tadi pergi mobil Pak. Muhammad Fiza. Pak. Muhammad Saiful. Putri. Ratu. Roxanne. Salsa. Simon. Jafla. Siva. Yosef. Indonesia. Baik, ada yang belum absen? Sudah semua ya? Baik, Pak memimpin doa. Kanan siapa? Ayo kami. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan pembelajaran olahraga pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil. Oke baik ya, hari ini kita materinya melanjutkan materi yang minggu lalu. Itu materinya adalah bela diri pencak silat ya. Kalian tahu ya, bela diri pencak silat itu asalnya dari mana? Dari Indonesia. Nah, maka kalau itu budaya Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan. Termasuk di sini kita sebagai pembelajaran bela diri pencak silat itu bisa mencegah kalian ketika kalian nanti menghadapi sesuatu yang tidak baik di luar sana. Karena pada kenyataannya ketika kita di jalan, kadang kita nggak tahu ada begal, ada maling dan lain sebagainya. Kalau kita mengerti teknik-teknik yang ada di dalam bela diri pencak silat, paling tidak kita bisa menahan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terlindungi lah, jadi nggak sampai kejahatan-kejahatan yang ada di luar sana menyerang pada kita ya. Oke baik. Nah bela diri itu pencak silat itu ada banyak teknik-teknik dasarnya. Ada apa aja? Yang pertama apa? Ya pukulan. Dua. Pisan. Tiga. Tendangan. Empat. Ya kuda-kuda. Kelima. Anda? Banyak, ada bantingan, ada guntingan, ada sapuan dan lain sebagainya. Jadi banyak teknik dasar di dalam pencak silat yang harus kita kuasai. Ya. Hari ini kita akan berfokus pada materi tangkisan. Ya. Kalau sebelumnya mungkin di pertemuan kemarin kita sudah belajar ya kuda-kuda. Kuda-kuda itu ada 4 jenis ya kan, ada kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping ya. Paham semua ya? Nah hari ini kita akan belajar materi tangkisan di dalam pencak silat. Nah tangkisan pencak silat ada apa aja? Coba, ada yang tahu nggak? Simon? Ya tangkisan dalam, Evan? Tangkisan luar. Liza tahu? Tangkisan apa lagi?
Tangkisan atas ya, Ratu betul. Satu lagi tangkisan bawah. Ya, jadi ada 4 jenis tangkisan di dalam pencak silat. Ya, tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, tangkisan bawah. Ya, nanti kita akan mempraktekkan, kita akan mempelajari. Ya, harapannya tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa mempraktekkan gerakan-gerakan tangkisan di dalam pencak silat juga dengan kombinasi kuda-kuda. Nanti kalau tangkisan pakai kuda-kuda gimana ya, supaya kalian bisa ya. Oke, jadi seperti itu. Tapi sebelum kita mulai masuk ke materi, kita pemanasan terlebih dahulu. Oke, sekarang semuanya berdiri. Ya, rentangkan tangannya. Nah, geser. Ya, ada berdiri kan? Ya, tangan-tangannya. Ya. Ada kanan berat. Oke, baik. Nah, satu orang. Mungkin panasan. Depan, baca. Depan. Oke, baik, semuanya itu sama-sama. Nanti ikutin contoh dari depan ya. Dimulai dari kepala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, sudah. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan ya supaya badan kita makin siap untuk melakukan aktivitas pembelajaran bela diri pencak silat. Kita jogging terlebih dahulu, tapi seperti yang kemudian lakukan seperti orang yang sedang naik motor. Ya, naik motor. Oke. Kalau ada duit kemudian ya, caranya 3 orang. Kemudian lakukan seperti lampu lalu lintas. Ya, boy. Ini ya, ya, ya sambil lampunya klasik. Oke. Ya. Kalau ada kulit dari sempat, lakukan seperti orang yang sedang dayung perahu. Cari 4 orang yang lakukan seperti dayung perahu. Terakhir, kalau jari saya 5, maka cari 5 orang, kemudian bentuk seperti bunga. Foto, kita, pasnya, ya pegangan, akmal, sama boy. Ya, oke. Ya, makan, unjuk, coba kamu. Ya, makan, unjuk, oke.
sambil dilakukan ini ya. Oke, jelas semua? Ya, Kalau satu apa? Kalau dua? Empat? Lima? Nah, nanti ketika ada bunyi panjang 2 kali, maka langsung mundur baris seperti ini. 3 orang terakhir seperti biasa akan dapat hadiah. Oke? Ya, lari dimulai dari pusat, beliau dan buat satu barisan. Yuk. Ya, jogging lagi. Tarisan ini tujuannya perlu kalian ketahui, tujuannya adalah untuk menghindari atau menghalau serangan lawan. Jadi misal ketika ada serangan dari lawan, kita menggunakan tangkisan tujuannya supaya serangan tidak kena ke tubuh kita. Ya. Nah, tangkisan itu ada 4 tadi kita praktekkan. Saya contohkan terlebih dahulu. Ya, jadi dimulai dari tangkisan luar. Tangkisan luar ini seperti ini. Mulai dari persiapan, ya. Semua dari persiapan, kemudian kuda-kuda tengah. Ketika ada aba-aba, tangkisan luar, maka langsung praktekkan tepis serangan ke arah luar rusuk. Ya, tepis serangan ke arah luar rusuk. Ya, ini kan rusuk kita nih. Contoh, ya, pelannya. Ya, oke, jadi serangannya dibelokkan supaya keluar dari tubuh kita. Oke, jelas ya, ini tangkisan luar. Oke, ini kiri, kanan, kiri. Ya, itu contohnya. Oke, nah, paham jelas? Ya, Jelas ya. Oke, sekarang tangkisan dalam. Saya contohkan lagi. Sama kuda-kuda tengah. Ada sikap pasang, tangan berada di selangkah ke depan. Ketika melakukan tangkisan dalam, kebalikan dari tangkisan luar. Contoh, ya. Jadi ketika ada serangan, dijauhkan, tapi arah ke dalam badan. Sambil melakukan ekos. Oke, ya, itu tangkisan dalam. Kemudian yang ketiga, ada namanya tangkisan atas. Ini untuk menghindari atau menghalau serangan-serangan yang ada dari atas. Contoh, ya, di atas sampai ke atas kepala. Jadi nggak cuma sampai depan jidat, sampai atas kepala. Oke, ya, bisa ya. Yang keempat, tangkisan bawah. Jadi kalau ada serangan dari barat, bawah, arah perut atau arah kemaluan, bisa menggunakan tangkisan bawah. Contoh, ya,
sebelum kita lakukan nanti bareng-bareng, saya mau bikin jadi 4 kelompok. Ini yang paling depan, ya. Kelompok 1, baris kedua, kelompok 2, baris ketiga, kelompok 3, baris keempat, kelompok 4, gitu ya. Masing-masing kelompok silakan kalian cari informasi tentang tangkisan yang ada di dalam pencaksilat. Kalau kelompok 1 cari tentang tangkisan 2, ya. Kelompok 2 cari tentang tangkisan dalam. Kelompok 3 cari tangkisan atas. Kelompok 4 cari tentang tangkisan bawah. Kalian cari seperti ini, jadi cari serangan apa yang bisa digunakan untuk serangan tangkisan luar misalnya, ya. Serangan apa biasanya? Pukulan atau tendangan, kalian bebas. Kalian cari informasi tersebut. Terus yang kedua yang harus kalian cari adalah bagaimana cara melakukannya, ya. Kalian urutkan gerakan-gerakannya, melakukan bulan-bulan, ya, suka pasang, dan seterusnya. Kalian cari, boleh cari gimana di HP kalian. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Siap, tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelompok 1 langsung hubungi saya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Siap? Siap Pak. Ambil kertasnya masing-masing. Lalu yang kita lakukan adalah membuka kaki kita sedikit agar badan itu bisa seimbang. Terus posisi kedua tangan kita tuh ada di satu. Nah, biasanya tangan luar ini kalau pukulan yang ke depan atau yang bisa dibilang Sudah selesai. Jadi ketika waktu tangkisan, perhatikan juga kuda-kudanya, ya. Jadi karena Siap atau enggak ya, Pak? Iya. Kalau kuda-kudanya kuat, nanti kita bertahan juga akan kuat. Ya, kemudian 1 menit lagi ya. Oke Pak. Oke, ya sudah. Untuk serangan apa aja yang bisa dalam? Untuk serangan lurus dari lengan bawah. Pukulan lurus. Terus kemudian apa lagi? Oke. Selain pukulan lurus ada lagi ya serangan yang di depan? Beda nggak? Diterus. Yang diterus serangan lurus tuh. Oke, ya. Kalau pukulan samping kira-kira bisa nggak? Yang penting nama samping ya betul-betul dijauhkan dari posisi badan, karena kalau dalam ini cenderung ke arah badan kan, maka harus itu sampai luar, jadi sampai serangannya keluar badan juga, ya. Jadi nggak cuma sampai kena sedikit doang, tapi harus sampai keluar. Tujuannya untuk menghalau kemudian dari atau mengubah arah serangan. Jadi harus sampai gitu. Oke, ya, 1 menit lagi, ya. Atau pukulan arah hidung, ya. Yang penting pokoknya kalau tangkisan atas itu harus apa? Mas, melebihi kepala ya. Sudah Pak. Tangkisan bawah ya, termasuk juga kalau pukulan batu bawah kan bisa nggak? Ya bisa ya. Nah, bisa dimasukkan ke situ. Pukulan bawah arah perut ya, bisa. Yang penting ketika samping harus lebih dari kuda-kuda. Itu lebih dari kuda-kuda supaya tidak bisa ada masalah. Oke, sudah ya. Tadi kalian sudah diskusi tentang tangkisan yang ada dalam pencaksilat. Sekarang kalian silakan satu kelompok presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Kemudian ada yang berbicara, ada yang praktek dengan teman-teman kalian yang ada di depan kalian.
Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang tangkisan luar. Di sini perkenalkan nama saya Fadila Rizky Wibowo. Nah, dari 4 orang teman saya ini akan ada 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki yang akan mempraktekkan yaitu gerakan dari tangkisan luar. Namun sebelumnya tangkisan luar sendiri bisa dibacakan oleh RD Putra Pertama. Silakan. Yang pertama ada tangkisan luar. Tangkisan luar adalah menahan serangan musuh dengan menggunakan tangan dari dalam ke arah luar tubuh. Arah tangan baiknya melindungi dada. Tangkisan ini digunakan untuk lalu menggunakan depan atau lurus dan samping. Ya baik, setelah tadi dijelaskan bahwasanya adalah tangkisan luar ini adalah berguna untuk menahan serangan musuh dengan menggerakkan tangan dari dalam ke arah luar tubuh. Biasanya tangkisan luar ini dipergunakan untuk menghalau serangan atau yang disebut dengan pukulan lurus atau depan, dan juga menahan pukulan dari samping. Selanjutnya ada 7 cara untuk melakukan tangkisan luar, akan dibacakan oleh Ratu. Silakan. Cara yang pertama itu awali dengan berdiri tegak. 2, buka kaki selebar bahu. 3, tekukan kaki sedikit agar badan. 4, posisi kedua tangan di depan badan. 5, tarik tangan dari arah dalam keluar berjajar dengan bahu. 6, pastikan energi terkumpul di tangan. 7, tahan badan agar tetap sampai. Ya baik, terima kasih Ratu. Nah, silakan pada Amelia dan Yosef Lago untuk mempraktekkan yakni tangkisan luar. Yang pertama, sikap pertama adalah awal dengan berdiri tegak. Ya, awal berdiri tegak, lalu membuka kaki selebar bahu. Ya, posisi siap dulu. Ya, ya Yosef nantikan melakukan dengan RD. Ya, pertama awali dengan berdiri tegak. Ya, selanjutnya buka kaki selebar bahu, lalu tegukan kaki sedikit agar badan tetap seimbang. Iya, sikap pasang kuda-kuda, kuda-kuda yang tepat. Nah, bisa dimulai. Ya. Oke, lagi. Ya. Sekali lagi boleh? Oke, cakep. Ya, terima kasih pada Yosef dan juga RD. Selanjutnya Amel dan Roto akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang tangkisan luar. Silakan. Ya, pertama dengan membuka berdiri dengan tegak, lalu membuka kaki selebar bahu dan sikap pasang kuda-kuda. Ya, lalu tangan disilangkan di depan. Iya, silakan boleh dilakukan. Ya. Ya, silakan. Ya, dipukul dulu. Ya, pukulan lurus. Ya. Ayo. Ya. Apa sih dulunya goblok? Ya, kurang lebih seperti itu tentang tangkisan luar. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Jelaskan secara singkat, padat, jelas ya. Oke. Silakan. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan tentang tangkisan alam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bozami. Saya Muhammad Abdullah. Nama saya Biarguna. Pertama-tama ada pengertian tangkisan alam. Tangkisan alam itu menahan serangan dengan gerakan tangan keluar menahan dari arah dalam tubuh. Jika tangan kanan untuk serangan, maka gerakan tangan kanan ke arah kiri. Di sini ada langkah-langkahnya. Coba langsung. Yang pertama, siapkan kuda-kuda tengah, seperti ini contohnya. Terus yang kedua, siapkan tangan di depan. Baru tangan sejajar dengan bahu. Yang seimbang. Ini tangkisan. Ini tangkisan
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih singkat padat dan jelas. Perkenalkan kami dari kelompok ini, sini kami akan menjelaskan konsep dari tangkisan atas. Tangkisan atas adalah tangkisan untuk melindungi. Perkenalkan nama saya kan. Saya Muhammad Rizal. Saya Muhammad Rizky. Nah, di sini kita menjadi konsep tangkisan atas. Tangkisan atas, tangkisan untuk melindungi tangan yang mengarah ke bawah. Akan tangan yang atas dilakukan dari bawah ke atas. Tangan lainnya menuju ke dada. Nah, di sini ada tangkisan arah hidung yang akan ditangkiskan oleh dia. Langkah pertama dulu Kak. Dulu sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tangkisan bawah. Yang pertama, apa sih tangkisan bawah itu? Tangkisan bawah adalah sebuah tangkisan dengan tangkisan yang berguna untuk menangkis serangan atau ancaman yang datang dari bagian bawah tubuh kita. Oke, di sini kita bisa langsung praktekkan aja contoh tangkisan bawah. Yang pertama, awali dengan berdiri tegak, lalu pasang posisi tegak. Yang ketiga, bukan kaki sedikit agar berdiri seimbang. Posisi kedua, tangan di depan badan, tarik tangan dari dalam keluar. Sejajar dengan bahu, pastikan dari tangan, dan tahan badan agar tetap seimbang. Contohin dong. Di sini ada pun contoh-contoh dalam penerapan tangkisan bawah. Ya. Maju lagi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tangkisan bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan semua tangkisan yang ada dalam penghasilan. Sekarang kita akan praktekkan satu-satu semua tangkisan itu, dari tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, tangkisan bawah. Ya, semua tangkisan luar tadi. Kalau tangkisan luar, arahkan serangan lawan ke luar tubuh kita. Satu abah, satu gerakan. Ada yang persiapan. Yang mudah-mudah dengar.
Setelah kita belajar hari ini, bagaimana perasaannya? Oke, coba saya minta ada satu orang, apa yang bisa kalian dapatkan setelah pembelajaran selesai? Ya, silakan Dedi. Jadi yang saya dapat untuk pelajaran hari ini adalah saya mendapat materi tentang tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Dan itu membuat saya lebih paham gimana caranya jika saya diserang dari serangan luar atau serangan dari atas, dari bawah. Terus, ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, jadi kegiatan refleksi ini kira-kira dari kalian ada kesulitan nggak ketika kalian melakukan takisan tadi yang sudah dipraktekkan? Ada nggak? Tidak ada kesulitan? Oh, bisa dipahami ya? Oke, ya. Oke, berarti mungkin untuk kedepannya supaya bisa menjadi refleks harus sering diulang-ulang. Supaya jadi kebiasaan. Jadi ketika ada serangan dari lawan, kita bisa otomatis menangkis ya. Jadi seperti itu. Oke. Oke ya, baik. Setelah pembelajaran yang kita telah lakukan, setelah ini Bapak ingin memberikan kalian tugas, yaitu kalian membuat sebuah produk ya. Boleh berupa video, boleh berupa makalah, boleh berupa poster dan lain sebagainya. Yang penting adalah isinya mengenai teknik-teknik dasar tangkisan di dalam pencak silat. Entah itu tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, tangkisan bawah. Ya, silakan sekreatif mungkin, oke? Jelas. Oke, ya baik. Kalau jelas berarti sudah paham semua. Siap, Oke, sekarang kita akhiri dengan berdoa. Oke, Adil, silakan berdoa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan kali ini diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Mari sama-sama kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini boleh ganti baju, boleh istirahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Zulfina Binipasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 84 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Hadir juga bersama saya kembali Bapak Afwan. Beliau adalah guru PJOK dari SMA Negeri 84 Jakarta. Pasca observasi dalam kegiatan supervisi akademik.
Saya juga kali ini didampingi oleh Ibu Isnani Puji Lestari sebagai guru pengajar praktik saya pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Afwas. Gimana kabarnya Bu, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan beberapa waktu lalu di observasi kelas sebelumnya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas itu. Kalau saya boleh tahu Pak, skala 1 sampai 10 ada di skala berapa ya Pak? 1 sampai 10, 9. Wah, keren, 9. Baik, Pak Awan. Oke, baik. Pertama, ini yang paling utama sebenarnya, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak gitu Pak setelah adanya kegiatan observasi kelas untuk pembelajaran yang sudah Bapak lakukan beberapa waktu lalu. Kalau perasaan saya sendiri ya bisa, sebenarnya awalnya sedikit grogi karena mau diobservasi, tapi alhamdulillah setelah dilakukan semuanya berjalan baik dan lancar, tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah ya bisa. Alhamdulillah ya Pak ya, berjalan dengan baik dan lancar. Jadi ada pengalaman diobservasi oleh rekan sejawat ya Pak? Iya betul. Oke. Baik Pak, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian juga langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak terapkan di kelas. Kalau untuk pembelajaran kemarin menurut saya sudah cukup baik, ya. Terus kemudian untuk tahapan-tahapannya, itu yang pertama tentunya saya menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian saya juga sudah mencoba menerapkan dan juga mengembangkan kompetensi siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di dalam pembelajaran diferensiasi ini yang saya terapkan adalah diferensiasi proses, juga diferensiasi produk. Nah, jadi ketika proses pembelajaran anak-anak supaya mencari materi, mempelajari materi dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian setelah mereka mendapatkan materinya, mereka mempresentasikannya juga dengan preferensi mereka masing-masing. Itu untuk diferensi proses. Nah, kemudian untuk selanjutnya, saya juga menerapkan diferensi dalam penugasan. Saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan dalam bentuk produk yang berbeda. Nah, misalnya di dalam tugas itu boleh dalam berupa video, mereka menampilkan gerakan-gerakan silat, ya. Kemudian juga boleh dalam bentuk makalah, itu juga boleh, atau dalam bentuk infografis, itu juga boleh. Jadi berbeda-beda tiap kelompoknya. Wah, baik Pak Puan. Berarti ini terkait area pengembangannya, Bapak sudah menerapkan ya Pak, sudah menerapkan strategi berdiferensiasi. Ada 2 ya Pak, berarti fokusnya yang kemarin itu dalam diferensiasi proses, kemudian dalam diferensiasi produk. Kalau dalam diferensiasi proses, Bapak memberikan kebebasan kepada siswa untuk bagaimana melewati proses pembelajaran mereka sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Kemudian mungkin juga dalam penyampaian itu juga sesuai dengan profil belajar mereka, begitu ya Pak ya. Oke. Kemudian penugasannya juga sudah diferensiasi ya Pak ya, dalam bentuk penugasan produk ya Pak ya. Jadi bisa dalam Bapak memberikan kebebasan kepada mereka dalam bentuk poster, ada yang dalam bentuk makalah, juga dalam bentuk video. Keren Pak, keren Pak. Lalu berikutnya Pak, menurut Bapak nih Pak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi itu berhasil Bapak lakukan di dalam kelas? Mungkin kaitannya dengan tantangan atau kendala yang mungkin Bapak alami gitu Pak pada saat pembelajaran kemarin itu Pak. Ada nggak yang bisa mungkin diceritakan sedikit Pak? Kalau menurut saya ya bisa ya, pembelajaran kemarin sudah cukup baik sebenarnya, cuman tetap ada kekurangan.
Iya, baik Pak. Jadi sudah berusaha dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan rencana ya Pak sebenarnya. Tapi masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Bapak apa tuh Pak kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas tersebut? Saat kemarin proses pembelajaran mungkin kekurangan atau hambatannya itu sama seperti guru-guru yang lain mungkin ya. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif, kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Bahkan sampai ada yang nggak aktif sama sekali, nggak berpartisipasi sama sekali. Iya. Kemarin seperti itu. Iya baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau masih kurang aktif gitu ya Pak, atau mungkin mengandalkan teman gitu ya Pak ya. Ya baik Pak. Kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut Bapak, kenapa anak-anak itu masih belum mau melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran? Misalnya tidak mungkin terlibat dalam diskusi gitu ya Pak, barangkali ya. Gimana itu? Kalau menurut saya mungkin dalam bagian kelompok itu masih dengan jumlah yang masih terlalu banyak di masing-masing kelompoknya. Betul. Karena memang tadi kita cukup banyak dan kemudian di bagian kelompok jumlahnya masih banyak. Padahal ini saya sudah membagi anak-anak itu sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Terus saya bagi berdasarkan gaya belajar seperti itu, harapannya supaya si anak itu nyaman ketika melakukan proses pembelajaran kami sesuai dengan teman-temannya sama nih gaya belajarnya. Jadi seperti itu. Oke, tapi kenyataannya tetap masih ada saja yang masih murid yang masih belum mau terlibat di dalam proses pembelajaran. Ya, jadi anak-anak ini sebenarnya sudah dibagi ya Pak ya berdasarkan kelompok belajar mereka masing-masing yang sesuai dengan apa itu namanya minat atau profil gaya belajar siswa gitu ya Pak ya. Tapi memang masih ada saja anak-anak yang masih belum terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas gitu ya Pak. Baik Pak, kalau begitu Pak, terkait hal itu ke depannya rencana apa lagi nih Pak yang ingin Bapak lakukan untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik Pak, yang lebih mungkin bisa melibatkan semua anak atau siswa Bapak gitu di kelas dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Boleh sedikit Pak berbagi rencana aksi selanjutnya? Ya, kalau mungkin pembelajaran selanjutnya ya, saya akan mencoba untuk memberikan mereka motivasi belajar agar mereka lebih percaya diri dalam proses pembelajaran, agar lebih semangat. Kemudian juga saya akan mencoba strategi lain yang bisa menciptakan kenyamanan dalam belajar. Misalnya mungkin ketika pemanasan itu bisa diselipkan dengan permainan-permainan yang interaktif yang melibatkan semua siswa agar semuanya bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Seperti itu rencana saya. Luar biasa nih Pak. Saya optimis nih Pak, anak-anak dengan begitu akan merasa lebih senang gitu Pak dengan strategi Bapak selanjutnya yang ingin mencoba memasukkan unsur-unsur permainan yang lebih interaktif, yang lebih menyenangkan dan pada akhirnya bisa melibatkan semua anak gitu ya Pak dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Keren Pak gitu. Saya berharap mudah-mudahan itu nanti rencana aksi kedepannya, rencana aksi Bapak kedepannya itu bisa terrealisasi ya Pak ya. Itu sehingga bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik kedepannya gitu ya Pak. Saya penasaran nih Pak dengan cerita-cerita Bapak nanti terkait realisasi rencana aksi Bapak untuk pembelajaran selanjutnya. Kira-kira nih Pak, pertanyaan saya selanjutnya, kapan nih Pak Bapak akan menerapkan rencana aksi yang Bapak sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya saya akan lakukan, semoga dalam pertemuan selanjutnya akan segera saya realisasikan. Jadi enggak bulan keren nih Guru, hebat, Guru, inspiratif nih. Baik Pak Afwan, terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawaban Bapak tadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depan dalam pembelajaran selanjutnya itu bisa Bapak terrealisasi dengan baik di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan akan secara terus berkesinambungan juga dilakukan pada kelas selanjutnya Pak ya, barangkali ya Pak ya. Iya, Baik Pak.
Dan kalau berkenan saya masih tetap ingin ya Pak mendengar cerita dari Bapak nantinya. Ya, insya Allah. Kelas inspiratif Bapak. Oke. Baik Pak Afwan, selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Miss Nani sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait percakapan pasca observasi kelas kita sebelumnya. Silakan. Terima kasih Bu Devi sama Pak Afwan. Saya sudah boleh ikut dalam percakapan pasca observasi ya dalam rangka coaching ini. Menurut yang saya lihat, saya dengar, tahapan-tahapan yang dipersyaratkan untuk proses coaching ini sudah muncul ya, Bu Devi, dalam pertanyaan yang berbobot yang sifatnya menggali, sehingga Pak Afwan sebagai coachingnya ini bisa dengan lancar mengalir menyampaikan apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang tadinya disampaikan Pak Afwan kepada Bu Devi sebagai coach untuk bisa dikembangkan area tersebut. Jadi saya sudah melihat itu sudah terpenuhi tahapan itu. Nah, yang saya lihat dan saya amati seperti itu. Ya, jadi bagus. Terus Pak Afwan, hal yang sudah bagus tadi ya, yang terus dipertahankan, tak bisa ditinggalkan, dan yang Bapak tadi sampaikan untuk dikembangkan itu supaya nanti benar-benar bisa ke angka 10 ya, tidak lagi 9 tapi bisa benar-benar memuaskan sekali di angka 10 seperti itu. Itu Bu Devi. Baik. Alhamdulillah baik Miss, terima kasih banyak atas tanggapannya, atas umpan baliknya terkait percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya serangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian dilanjut dengan kegiatan observasi kelas pada pembelajaran kelas yang dilakukan oleh Bapak Afwan sebelumnya, dan terakhir adalah percakapan pasca observasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bu Sreni sebagai pengajar praktik saya yang senantiasa membimbing saya dalam seluruh kegiatan program penggerak ini dari awal hingga detik ini. Dan terima kasih juga Pak Afwan atas waktu dan sumbangsihnya untuk semua kegiatan mulai dari pra observasi sampai hari ini pasca observasi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.